Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para peserta Girom di tahun ini, yang semoga Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada panjenengan semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah memberikan kenikmatan kepada kita semua, diringankan hati, pikiran, tangan dan kaki kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa menjalankan puasa. Dan yang lebih dari itu, kecuali puasa, kita juga bisa mengikuti kegiatan Ramadan yang dilaksanakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar dan diskusi tentang dolim. Jadi pada pokok bahasan ini, dolim itu berbagai macam tulisan ya. Ada yang pakai DHALIM, ada pakai DHO, ada pakai Z, karena istilahnya yang mungkin beda-beda, biarlah aja begitu. Dimana menurut bahasa Indonesia itu, kalau kamu bahasa Indonesia itu, dolim itu bisa berarti bengis, bisa berarti kejam. Ini bengis kejam itu ya. Dan tidak ada belas kasihan. Dan dalam bahasa Arabnya itu dari za itu, kemudian lam dan mim, di mana itu bermaksud dari gelap. Jadi kalau zalim, kalau digambar itu nggak imbang. Kalau gambar nggak imbang. Jadi seseorang yang melakukan kezaliman pasti dia melakukan ketidakimbangan yang dilaksanakan oleh dirinya kepada pihak yang lain. Nah, maka dari itu supaya kita menghindari itu semua, untuk bisa berbuat kebalikannya dari zalim. Dari zalim bisa berarti gelap, itu ya. Maka di situ ittaqu zulma. Jadi supaya kita itu menjauhi tentang kegelapan, kedzaliman tadi. Faina zulma, sesungguhnya dalam kedua zalim, kegelapan itu tadi itu zulumatun yaumal qiyamah, nanti akan menjadi sumber kegelapan ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, marilah kita cermati apakah nanti dalam diri kita itu masih ada di sini, di sana sini mungkin kekurangan yang kita perbaiki bersama-sama, sehingga sudah mengoreksi. Kalau masih ada, semoga bisa menghindarkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti kita dijaga oleh Allah. Nah, kebalikan dari zalim tadi, itulah adil. Adil itu seimbang. Kalau kita lihat di situ ya, ada gambar batu seimbang. Itu dilihat itu menyenangkan, resep gitu ya, dan manis karena imbang. Baik jumlahnya sama atau tidak sama, batunya itu ada yang jumlahnya sama, tapi ada yang tidak sama, tetapi manis, sedap, indah, nyaman, dan enak untuk dilihat karena ini memang imbang. Ya, tapi berbeda dengan yang tadi, yang zalim, yang tidak, itu pasti tidak standar, tidak. Maka kebalikan dari zalim adalah adil. Adil itu adalah wat'u syai'in fil maqami. Jadi meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Coba kalau kita perhatikan di sini, antara ini kalau kita lihat ilustrasi adil itu ya, itu ada
dua gambar. Yang gambar yang kiri itu kiri dari penglihatan kita, itu ada satu, yang satu 4, yang satu cuma 1. Tapi kok bisa imbang? Kok bisa imbang? Karena memang posisinya beda. Yang 4 tadi lebih dekat, yang 1 itu jauh. Kalau diumpamakan anak itu yang warna hampir hijau itu, atau yang 1 itu mungkin anaknya, yang 1 bapaknya atau kakaknya yang sudah besar. Jadi diberi yang beda tetapi adil itu. Karena apa? Karena memang posisinya berbeda. Nah, kalau justru karena tempat dan posisinya beda kita beri sama, pasti akan tidak imbang. Yang sebelumnya tadi mas, sebelumnya lagi. Ya, ini menjadi tidak imbang itu. Tetapi manakala kita posisikan itu karena posisinya berbeda, maka menjadi imbang tadi. Gitu. Ya, kita meneruskan tadi yang tadi. Jadi, kita supaya tetap itu lah. Sekarang juga dalam perjalanan hidup manusia itu kita supaya menyeimbangkan antara hak kita dan kewajiban kita, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Pada Allah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu, jadi kewajiban kita na'budu, wa iyyaka nasta'in, baru minta pertolongan. Nanti dulu ya. Sekarang bagaimana menyeimbangkan supaya tidak azim ini? 1, nanti kepada Allah, 2, nanti kepada sesama manusia, yang kedua nanti kepada makhluk, yang ketiga kepada sesama kita. Kita mulai dari menghilangkan kezaliman dari diri kita untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Tolong Mas Aan, kita baca dulu surat Luqman yang 13, monggo, saya bisa dibantu. Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, ini di materi penjenengan tidak ada. Ini saya tambahkan dari surat Luqman tadi. Itu. Jadi supaya itu jangan sampai kita itu nanti berbuat zalim. Kita manusia ketika Luqman itu menasihatkan kepada anaknya, ya bunaya, hai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena apa? Inna syirka la zulmun azim. Karena kepada Allah. Maka alhamdulillah kula sami kita semua bisa menghilangkan itu semua, bisa berkegiatan di masjid, bisa ngaji, bisa mengamalkan. Nah, ternyata itu adalah suatu bentuk bagaimana kita itu menghilangkan kezaliman tadi. Yang kedua adalah kita itu jangan sampai zalim kepada sesama, zalim kepada makhluk yang lain. Sehingga kalau dalam hadis itu ada diceritakan bahwa seorang wanita Yahudi itu mengurung kucingnya. Lantas dari mengurung itu kucing terjadi penyiksaan. Maka sampai beri penjelasan lewat Abu Hurairah, ini juga materi ini tidak ada di materi penjaringan. Nanti ya tolong bisa dibacakan. Ini saya tambah hadis ini 1, mungkin tidak ada di materi penjaringan. Tolong saya bisa dibantu Mas
Nabi sallallahu عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في حرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض رواه البخاري. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing yang dia mengikatnya dan tidak memberinya makan, dan tidak pula melepaskannya sehingga kucing tersebut bisa makan serangga-serangga bumi. Hadis riwayat Bukhari juz 4 halaman 100. Jadi ini materi tambahan, di materi penjagaan tidak ada. Ini yang tadi, yang pertama, zalim utama dalam zalim kepada Allah, berbuat musyrik dan kafir. Nah, sekarang zalim yang kedua adalah terhadap sesama makhluk hidup. Kalau di situ dakhalatul ro'atun, jadi masuk neraka dari seorang wanita. Jadi dakhalatim ro'atun nar. Jadi nar itu berarti neraka. Firotin robatat ha. Jadi karena apa? Firotin robatat ha itu berarti di situ adalah karena kucing yang diikat oleh wanita tadi. Falan tut imha, lah kucing yang diikat tadi tidak diberi makan, berarti kan mendolimi kucing itu tadi. Walam tadakha, dan tidak melepaskannya. Terus dan padahal kucing kalau dibiarkan dia bisa mencari makan kemana-mana. Tak puluh min khosyasil ardi. Tadi nek kucing itu mau dilepas, ternyata kucing tadi bisa cari makan kemana-mana. Lah ternyata kucing yang kalau diantara keluarga kita itu mungkin memelihara kucing, ya harus dirawat dengan baik. Nah, ini kebetulan peristiwanya kucing. Lah apakah kalau ya tentu tidak boleh. Binatang apapun yang mungkin kita pelihara harus dirawat dan diberi makan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, berarti kita masuk ke kezaliman tadi. Itu tadi zalim kepada binatang. Nah, zalim yang lain mungkin kepada ini ada gambar hutan ya, hutan yang terbakar. Ini pasti ini kezaliman manusia, kelalaian, kezaliman, tidak adil. Kalau adil kan misalnya kalau membakar hutan tadi, misalnya tanahnya sendiri hanya dibakar, dibatasi. Nah, karena dibiarkan, maka menjadi kerugian negara yang besar, kerugian masyarakat yang besar. Maka karena melakukan kezaliman itu tadi kan bisa merugikan miliar-miliar bahkan bertriliun-triliun. Karena pesawat sudah nggak bisa jalan, ekonomi jadi mandek ketika peristiwa di Sumatera dan Kalimantan dulu, sampai Singapura dan Malaysia negara tetangga bermasalah. Karena apa? Karena seseorang tidak lagi adil kepada alam, itu. Nah, juga dalam yang lain misalnya seseorang membuang sampah. Sebagian di antara orang itu nyaman saja, buang sampah itu seenaknya. Itu kan zaliman itu. Kok kan zaliman? Lah dengan sampah itu menjadikan air tidak lancar, menjadikan banjir. Kerugian pada buang terus orang-orang yang berdatangan mendapat pahala, tapi kan setelah materi juga terkurangi. Nah, itu adalah bentuk ketidakseimbangan pribadi di mana tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kalau orang itu meletakkan sesuatu pada tempatnya adil tadi, meletakkan sampah, itu ya pada tempat sampah. Kalau mungkin bisa didaur ulang,
yang bisa dikebun, itu yang bisa dibuat pupuk, yang dibuat sampah untuk organik. Tapi manakala terjadi begitu, maka terjadi kezaliman yang besar. Itu. Terus juga ini dolim yang lain, lalu tadi masalah sampah. Yang akhir-akhir kemarin itu kan terjadi banjir di Kalimantan. Di Sumatera dulu juga pernah banjir yang begitu besar. Kenapa? Karena terjadi kezaliman manusia itu. Mestinya itu kalau hutan itu ditempatkan pada kedudukan yang semestinya itu ya mestinya diurus. Oh, ini hutan, kalau tidak dilindungi, air tidak terserap, ya mungkin dan sangat mungkin air hujan itu tidak akan bisa terserap oleh tumbuhan. Maka menjadi banjir yang banyak diberitakan itu dengan merugikan begitu banyak orang. Karena apa? Karena manusia zalim kepada alam. Lah oleh karena itu, maka bapak-bapak yang bertempat tinggal di daerah yang mungkin ini ya, mari kita jaga hutan. Tapi seringkali perusahaan itu yang kurang tanggung jawab. Sehingga apa? Sehingga berbuat seenaknya, menebangi hutan tanpa reboisasi, atau reboisasi ya hanya sekedar-kedarnya saja. Maka menjadi kurang bagus. Nah, oleh karena itu tadi zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk yang lain. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita, yaitu zalim kepada sama. Mari kita satu persatu kita baca Mas An untuk materinya. Yang halaman 1 masuk halaman 2, itu silakan dibaca dulu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajatihi akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam saudaranya orang Islam yang lain, tidak boleh ia menzaliminya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya. Dan barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah akan menolong kebutuhannya. Barang siapa yang meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib atau celah orang muslim, Allah akan menutup aib atau celahnya besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari juz 3 halaman 98. Dari hadis tadi kita bisa belajar yang pertama, al-muslimu akul muslim. Jadi bahwa saudara yang satu, yaitu muslim satu dengan yang lainnya itu adalah saudara, baik di organisasi A atau B, partai A atau B atau C, daerah A atau B atau C, etnisnya apapun, itu adalah akul muslim. Jadi, nah terus bagaimana? Maka nasihat yang pertama adalah la yatlimuhu, jangan sampai mendolimi, jangan sampai tidak adil, karena beracuan suku, melihat suku yang lain itu dianggap rendah oleh yang lain, atau mungkin karena parasnya suku yang satu lebih baik dari yang lain, maka merendahkan karena sukunya. Itu jangan mendolimi. Dan wala yuslimuhu, jangan membiarkan sehingga tidak tertolong ketika muslim yang lain itu kesulitan. Alhamdulillah dalam skala kecil kita di majelis sudah bisa saling tolong menolong. Dengan umat
Islam yang lain di sekitar kita, ya kita bisa, tapi tidak maksimum karena kondisi kita. Sebab yang perlu ditolong itu banyak sekali di lingkungan kita itu. Kalau itu mungkin ada yang kita mungkin belum mampu itu. Ya walaupun seringkali kita juga bisa melaksanakan itu dengan sekadar untuk ya meringankan saja. Tapi kepada saudara-saudara kita ya tetap harus bisa maksimum saudara-saudara ngaji. Karena apa? Karena itu adalah bentuk pengamalan dari saudara kita. Itu waman kana fi hajati akhi kana la fi hajatihi. Jadi barang siapa itu menolong dari kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Pengertian Allah akan menolongnya, kita mungkin tertolong dengan keringanan-keringanan kita, kemudahan-kemudahan kita. Itu ya, kok ya kegiatan-kegiatan di keluarga kita mendapat lancar-lancar saja. Itu bentuk pertolongan dari Allah. Dan harapan kita adalah pertolongan di akhirat. Di akhirat kelak, walaupun bukan tidak mungkin kita sebagai umat muslim nanti kita sudah tertolong tadi, bisa tertolong yang lainnya, kita bisa menolong, kita bisa mendapat berkah dari menolong tadi. Terus itu waman faraja an muslimin, jadi barang siapa meringankan usaha orang muslim itu ya, kurbatan farajawu anhu kurbatan min kurobati yaumal qiyamah. Nanti akan diringankan oleh Allah di hari kiamat nanti. Karena apa? Karena tentu saja dibalik ke sesuatu yang kita laksanakan kewajiban-kewajiban, ada saja kekurangan-kekurangan kita. Nah, dibalik dari kekurangan-kekurangan kita itu bukan tidak mungkin juga terpelajar kepada kesalahan. Lah, kesalahan ini pengampunannya dari Allah. Maka seseorang yang dijanjikan oleh Allah mendapat pertolongan, itulah sesuatu yang sangat kita harapkan. Terus waman satara muslimah, ya waman satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Kalau kita nanti bisa menutup celah dari saudara kita, aib dari saudara kita, maka nanti kita akan tolong di hari kiamat. Misalnya kita punya kelompok 9 orang. Salah satu kelompok tadi ada yang berbuat aib atau maksiat. Yang ngerti baru diri kita sendiri. Temennya belum tahu, orang lain belum tahu, keluarganya belum tahu, pimpinan kelompok belum tahu, pimpinan cabang belum tahu. Itu kita tidak usah berusaha untuk pimpinan kelompok tahu, pimpinan cabang tahu, ya sudah ditutup aja. Mungkin ya maaf, mungkin karena kepepet sampai mencuri ya. Saya ngerti agak awake dhewe ditutup aibnya, terus dikandani, atau mungkin mendalimi dalam bentuk yang lainnya belum tahu. Berusahalah kita untuk bisa menutup celah saudara kita, karena di sana sini bukan tidak mungkin kita juga punya celah, juga punya kekurangan. Nah, kalau kita bisa menutup celah kita, keluarga kita, itu baik. Nah, seringkali sebagian di antara kita, mungkin ibu atau istri-istri penjenengan yang sudah punya istri, sebagian, tidak semuanya, itu ada yang malah menceritakan anaknya ketika pergi atau kegiatan itu, menceritakan anaknya, kekurangan anaknya, menceritakan suaminya tentang kekurangan suaminya. Misalnya anaknya bangunnya siang, kenapa harus diceritakan kepada orang lain? Wah, anak-anak kita orang lain tidak perlu berita itu. Wah, piye tuh anakku tak kandhani iki mau mah tangine awan meneh. Lah kenapa harus diceritakan? Atau mungkin suami saya itu malam baru subuh tidur lagi. Ya kalau suaminya baru subuh, setelah subuh itu tidur lagi, ya pendekatan saja dengan suaminya, tidak orang lain harus tahu. Lah kita
sebagian kita seringkali kebablasan ngomong-ngomong, berbicara, membuka aib keluarga kita. Nek orang lain ya aib orang lain. Nah yang demikian itu akan menjadi suatu hal yang tidak baik. Ya, itu dari hadis yang pertama. Dari hadis yang kedua. Nanti setelah hadis yang kedua kalau sudah ada pertanyaan bisa Mas nanti bisa masuk. Kalau saya sudah hadis yang kedua kita cermati bersama-sama. Kalau nanti sudah ada masuk pertanyaan boleh disampaikan. Kalau belum ada ya nanti sampaikan. Monggo, untuk Mas An saya minta dibantu untuk membacakan halaman 2 yang tengah. Halaman 2 yang tengah. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wa taqshuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah kalian dari berbuat zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhkanlah kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya kikir itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1996 nomor 56. Jadi dari hadis itu adalah ittaqu zulma. Jadi jauhkanlah dirimu dari kezaliman. Fa'inal zulma, sesungguhnya kezaliman itu zulmatun yaumil qiyamah. Nanti akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Maka seperti peristiwa tadi, kejadian-kejadian tadi, hal-hal tadi yang kami sampaikan tadi, dan yang sejenisnya itu mungkin tidak hanya yang saya sampaikan tadi, dan sejenisnya itu, marilah kita berusaha untuk menghindarinya. Karena apa? Karena dalam perjalanan hidup kita kan kita mengharapkan surga. Surga itu dengan keindahannya, dengan kenyamanannya, dengan keasriannya, dengan pandangan yang menyenangkan. Manakala seseorang dalam kegelapan, suatu yang indah menjadi tidak bisa terpandang indah. Sesuatu yang berseri tidak akan bisa melihat karena apa? Dalam kegelapan. Suatu yang dipandang masih sangat menyenangkan tidak bisa terpandang karena dalam kegelapan. Oleh karena itu berusahalah sekuat tenaga, semaksimalnya supaya kita bisa menghindari tadi. Terus yang berikutnya wataku suka, dan jawaban dari kita pikir itu ya, pikir. Karena apa? Faina suha ahlaka mankana qablakum. Karena pikiran itu sudah pernah menjatuhkan, berarti orang-orang sebelum kamu. Alhamdulillah kita semua di majelis ini sudah dididik, sudah diberi pelajaran oleh para ustadz, pemimpin kita. Entah sedikit entah banyak, kita sudah belajar untuk mengeluarkan harta kita, untuk TV, untuk radio, untuk majelis. Ada yang berbondong-bondong mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membesarkan pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu besok yang akan melahirkan generasi-generasi yang akan membimbing umat-umat yang mungkin tidak sempat belajar ke sana. Lah, mungkin nggak sempat menyekolahkan anaknya ke sana, nggak sempat menyekolahkan cucunya di sana, tetapi bisa menginfakkan hartanya berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta.
Ada yang sangat sulit sekali, hanya menyediakan botol atau kalau dalam bahasa Jawa itu bumbung. Kemudian dimasukkan uang receh itu sedikit-sedikit. Mungkin di akad pagi ada yang nyampaikan ini dari hamba Allah 10 juta, dari hamba Allah 50 juta. Tapi ada yang dari hamba Allah 300.000. Oh, itu tidak bisa dipandang remeh. Karena apa? Mungkin 300.000 tadi mengumpulkan uang itu berwaktu-waktu dengan sangat lama sekali, dengan mengalahkan keinginannya, sehingga terkumpul uang yang receh kecil-kecil itu bisa diinfakkan ke pondok. Karena apa? Karena saking pengennya infak dan menjauhi dari kekikiran. Mungkin secara dohir tidak banyak jumlahnya, oh, tetapi secara hitungan di hadapan Allah itu mungkin suatu yang besar itu. Karena apa? Karena pernah dalam canda itu kalau banyak atau angsa kalau baca angsa, kalau bahasa Jawa banyak itu besar. Maka kalau bertelur juga telurnya besar. Tetapi burung emprit yang kecil itu ya, ada burung yang kecil itu ya kalau bertelur kecil, tetapi kalau dalam bahasa Jawa itu ngedene, cara mengeluarkan si angsa tadi dengan si burung yang kecil tadi itu dengan kekuatan yang sama-sama rekoso. Bagaimana bisa mengeluarkan telur itu? Lah, yang menjadi tidak nyaman dan tidak baik adalah ketika angsa itu bertelur emprit, burung kecil tadi, ketika emprit pengen bertelur seperti angsa. Kalau angsa pengen bertelur emprit, maka mungkin akan dijual atau disembelih. Nah, berarti tidak pas. Lah, kalau kita itu emprit, burung kecil kok pengen bertelur besar, jangan. Nanti bisa berbahaya sak madya wae. Lah, maka kebutuhan kita juga tercukupi, kebutuhan keluarga juga tercukupi, infak juga terus digalakkan, sehingga kita terjauhkan dari sifat kikir. Karena hakikatnya itu besok yang akan bisa mendapat bantuan pertolongan dari Allah. Nah, maka terus juga jangan sampai kita itu nanti menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram. Itu kalau sampai di itu satu di ma'ahum itu wastahalu itu ma'haramahum, jadi menumpahkan darah sampai timbul kematian atau menghalalkan yang haram. Coba mungkin lihat ke yang gambar tadi, mungkin ada lanjutannya tadi itu kalau tadi ada tolong menolong, terus ternyata ada yang sampai membunuh. Yang gambar yang tadi mungkin bisa ditampilkan ya. Nah, kita diajukan tolong menolong, sudah bisa tolong menolong, ini salah satu kegiatan kita. Itu kan membantu yang kesulitan. Ketika kekurangan air itu, wah, walaupun duitnya banyak itu akan tersiksa itu. Alhamdulillah ada yang ya bersama-sama mengeluarkan uang sedikit-sedikit mendapat itu, bisa kita membantu. Nah, tetapi jangan sampai ya tadi, coba di enter berikutnya, mungkin masih ada yang gambar berikutnya, Mas ya. Ini masih kita membiasakan tolong menolong begini. Maka cabang-cabang itu ada karena ngajinya sudah stabil, orangnya sudah utuh, itu ya, wis maksimum, amalin maksimum. Wah, ini ternyata saudara sudah istiqomah, maka ini perlu dibantu. Ada yang bedah rumah, kok tentu dengan juga di sana sini ada kesulitan, tetapi masih sempat memikirkan saudaranya. Coba yang berikutnya masih ada ya. Jangan sampai ini terjadi di keluarga pengajian kita. Jangan sekali. Haram hukumnya. Nah,
Tetapi kalau secara makro mungkin negara kita belum bisa itu karena apa? Karena jumlahnya besar dan bukan kewenangan kita. Ya minim, nek kita punya tetangga kita perhatikan walaupun mungkin bukan saudara ngaji. Lah apalagi kalau saudara kita ngaji, jangan sampai terjadi seperti pada gambar-gambar ini. Sebab ini bentuk kebaikan. Karena apa? Karena tidak mau menolong sesama kita. Sama kita. Itu kan? Coba masih ada gambar yang lainnya. Nah, yang satunya lagi mas, yang berikutnya itu nanti kembali. Nah ini, kan jangan sampai kita menumpahkan darah karena peristiwa-peristiwa atau ketidaksenangan kepada seseorang. Itu ya, sampai menjadi urusan polisi karena pembunuhan. Dan masalahnya seringkali sepele urusan harta, urusan supaya orang yang ngaji, alhamdulillah selama ini tidak ada peristiwa yang kayak begitu. Itu oke? Nah, itu. Jadi sudah ada pertanyaan? Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, nanti kita lanjutkan. Nanti kalau masih ada waktunya, mungkin ada pertanyaan kita coba dulu. Kita diskusi bersama-sama. Monggo. Baik, terima kasih. Silakan kami ulangi lagi untuk Anda para peserta semuanya untuk bisa mengajukan pertanyaannya lewat live chat YouTube ya. Nanti insya Allah akan kami sampaikan langsung ke Ustadz Dr. Amit Budimin. Yang pertama kita bacakan Ustadz dari Bapak Martono Widarto Diharjo. Mohon dijelaskan hadis dari Ummu Salamah. Ini materi 3 halaman 7 hadis yang atas ini Ustadz. Coba dibaca. Halaman 3 materi 3 halaman 7 hadis yang atas. Coba dibacakan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tabtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa amdilahu ala nahwin mimma asma'u minha faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nar. Rawahu Muslim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian mengadukan perselisihan kepadaku. Barangkali sebagian kalian lebih pintar berhujah atau beralasan daripada sebagian yang lain. Kemudian aku memberikan keputusan kepadanya berdasarkan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku beri sepotong dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena berarti aku memberinya sepotong api neraka. Kita sesuaikan ini dengan kejadian di sekitar kita saja. Kalau itu kan peristiwa pada zaman Nabi, pengadilannya langsung Nabi. Kalau peristiwa sekarang ada 2 orang A dan B mengadukan perkaranya kepada hakim karena rebutan warisan. Nah, dalam keluarga itu mungkin peninggalannya mungkin ada sekitar 200 juta. Anaknya 2. Siji wis diberi, siji wis diberi. Mungkin jumlah yang diberikan tadi, karena mungkin merasa bagian dari warisan yang 200 juta tadi tidak adil, maka dibawanya ke pengadilan. A dan B berselisih di pengadilan. Lah A itu pintar ngomong, menceritakan, saya tuh baru diberi ini, padahal B tidak diberi ini itu juga itu. Sing A mau, yang A tadi itu pandai bercerita, pandai sehingga B tidak terjadi di depan hakim. Lah A yang bisa bersilat lidah, bisa berdebat, bisa menjelaskan jelas sekali di pengadilan tadi, B diam saja. Akhirnya diputuskan itu
Ya, A itu yang menang karena pinter menceritakan pada hakim tadi. Padahal yang diceritakan di hadapan hakim tadi kondisinya tadi tidak sesuai. Akhirnya A mendapat bagian yang banyak dari 200 juta tadi. Wah, dia mendapat 150 juta sampai hanya mendapat 50 juta. Tetapi itu dari kezalimannya dia bisa menjelaskan tadi. Oh, modelnya begitu toh. Kalau mungkin dia di depan hakim, di depan keluarga, di depan orang, di hadapan manusia, kita masih bisa bersilat lidah dan berargumentasi. Tetapi manakala seseorang itu tidak merasa hidup ini diawasi, maka itu terjadi. Maka apa? Itu besok walaupun di dunia ini dia merasa menang dan mendapatkan harta tambahan dari kezalimannya tadi, siaplah besok kamu akan dimasukkan ke api neraka. Karena apa? Karena kamu bersilat lidah untuk mempertahankan kesalahanmu di hadapan hakim. Mungkin saja tidak di hadapan hakim, mungkin di hadapan bapak ibunya, 2 orang anak mengadu, dan yang satu bisa bersilat lidah, yang satu tidak bisa, dan terjadi peristiwa seperti tadi. Ya, semoga Allah membimbing kita bisa terhindar dari itu. Terima kasih. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian berikutnya kita bacakan lagi nih, Ustaz. Dari Bapak Nur Gunawan. Ustaz, memusnahkan semut dengan semprotan serangga, misalkan baygon atau merek lain, apakah termasuk perbuatan zalim? Karena memang setelah disemprot semutnya mati begitu. Ya, itu merugikan kita atau tidak? Kalau tidak merugikan kita, ya jangan. Kalau sekedar banyak semut tidak merugikan kita. Tahapan yang berikutnya, semut itu bisa diusir biar jadi obat itu menurut teori yang saya baca, obat itu ada 2. Yang satu membunuh, yang satu menghalau. Yang satu membunuh. Tingkatan orang yang baik kalau bisa itu menghalau dulu. Dihalau dulu pakai obat jenis bau-bauan apa yang semut itu bisa pergi dari tempat yang tidak dikehendaki tadi. Kapur semut itu tidak membunuh ya, tidak membunuh, cuma menghalau saja. Saya itu pernah lihat ahli pertanian itu menyatakan gitu. Kalau kita itu sama makhluk hidup, Indonesia itu nggak usah dimatikan. Kalau bisa itu dihalau saja dulu. Hama dan misalnya itu, kalau bisa itu dihalau dulu. Lah kalau sudah dihalau tidak bisa dan membahayakan dan nanti manusia itu menjadi rugi, baru mungkin boleh dibunuhnya. Bukan cari mudahnya saja. Sebab misalnya ada penyemprot tanaman itu ada 2 tipe yang tadi disemprot itu terus nanti dia tidak datang. Maka ada misalnya pertanian, ada yang pertanian itu di situ ditanami bunga-bunga. Nah, di situ ada tanaman sayur dan macam-macam, ada bunga. Nah, bunga tadi mengundang serangga. Serangga tadi akan menangkap semut-semut tadi gitu loh, semut tadi. Nah, menawi kalau masih bisa itu begitu lebih baik. Tetapi kalau tidak bisa ya, gitu ya. Terima kasih. Demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian berikutnya dari Bapak Suranto Witomo. Mohon tanya Ustaz, mohon dijelaskan materi halaman 2 hadis yang atas. Sesungguhnya perbuatan zalim itu menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Matur nuwun. Ya. Jadi
Dasarnya tadi itaku hulman, itu ya. Jadi kita supaya apa itu menjauhkan diri dari kedoliman. Itu. Final hulma, sesungguhnya kegelapan itu dulumatun yang lagi amat. Saya kembali ke yang saya sampaikan tadi, yang kita pelajari bersama tadi. Jadi kalau tadi bisa seseorang membuang sampah menjadikan banjir, maka dia berdosa. Dia membakar pekarangannya di dekat hutannya terbakar, kerugiannya besar, itu dosa. Orang bisa menyerobot haknya karena bisa berkilah tadi, itu kan juga mendapatkan dosa. Lah kumpulan dari dosa itu tadi, kita nanti di akhirat tidak akan menjadi jalan terang atau kegelapan. Lah dosa dan dosa itu bahasa lain adalah kegelapan. Jadi pengertian mendapat kegelapan di hari akhirat, berarti dosanya banyak. Nah kalau dosanya banyak tidak terampuni sampai dia mati, ya bisa saja dia masuk neraka. Ya, itu okay. Demikian ya. Kemudian berikutnya dari Pak Sidik dari Wonosobo. Ustadz mohon penjelasan tentang zolim. Ketika kita memiliki makanan hanya cukup untuk kita, jika kita berikan orang lain karena lebih membutuhkan sehingga kita kurang, apakah hal itu menjadi zolim kepada diri sendiri nih Ustadz? Ya. Ada peristiwa pada sahabat itu kemudian sampai diangkat. Jadi ketika itu ada seseorang yang datang kepada Nabi, nah terus Nabi pun juga tidak bisa memberikan. Akhirnya dibawalah tamu tadi kepada sahabat Rasulullah. Nah ketika sampai di rumah sahabat Rasulullah yang membawa tamu tadi, itu makanan tidak berlebihan. Apa itu? Yang persediaan untuk anaknya itu sampai diberikan tamu tadi, lampunya dimatikan, anaknya ditidurkan, dia pura-pura makan. Berarti itu kekurangan atau tidak? Dalam kondisi kekurangan. Lah dalam kondisi itu ternyata itu menjadi peristiwa yang diabadikan sampai mendapat untuk pelajaran sampai sekarang. Maka itu tadi tidak boleh pada dirinya sendiri, diatur saja. Kalau dalam kebersamaan kita itu masih bisa diatasi. Misalnya penjenengan ada saudara A kekurangan, penjenengan sendiri kok ya kosong, coba hubungkan dulu dengan saudara yang lain. Insya Allah masih ada jalan keluar asal semua terbuka. Inilah yang bahwa tangan Allah itu bersarang yang berjamaah. Itu kalau tangan Allah itu bersarang yang berjamaah, maka seseorang tadi mendapat kabar kalau saudaranya terkosong. Lah sing kulino yang agak dekat itu tadi nggak bisa bantu, secara sembunyi-bunyi sebaiknya hubungkan ke yang lain. Ini saudara kita perlu pertolongan, saya juga pas. Bagaimana kalau ini kita bantu? Itu terjadi, bisa. Di pengajian kita insya Allah bisa. Ya bisa. Itu ya. Tadi saya itu terjadi pun tidak dolim. Tapi kalau saya anjurkan, kalau itu mengambil monggo ya. Tapi real laksanakan seperti anjuran saya yang kedua tadi, sampaikan pada yang lain, insya Allah nanti akan ada jalan keluar. Baik ya. Kita lanjutkan lagi nih Sat, dari Pak Adi Suroso dari Sintang Kalimantan ini Sat. Ya. Mau tanya Sat, bagaimana jika ada saudara kita yang menceritakan kejelekan istrinya, apa yang harus kita lakukan begitu? Ya, itu salah satu seperti yang saya sampaikan tadi. Sebagian di antara kita itu menganggap ringan dan remeh
ketika menceritakan kondisi keluarganya pada yang lain. Itu kalau anaknya butuh tas, minta tas lagi, minta jajan itu diceritakan pada orang itu nggak baik itu. Kalau tadi itu suaminya ya, misalnya suaminya juga diceritakan, ya tidak baik lah. Terus bagaimana? Ya dikandani. Kalau istri itu tadi kan menceritakan kejelekan istrinya ya. Coba ya, kalau kita itu mendapat istri itu kan sudah umur normal, sekarang kan 20 tahun ke atas, 25 tahun. Tidak publik. Ono sing sudah kuliah, kalau misalnya nggak kuliah sampai sekolah LTA gitu saja. Wiragatif biayanya banyak loh itu loh. Biayanya banyak. Coba kita nyekolahkan satu anak, itu bagaimana biayanya? Terus gede sak ngurus membesarkan segitu, kita itu nggak turun apa-apa, ngerti kita itu tinggal menerima sudah dewasa. Kita itu punya kekurangan. Istri kita juga punya kekurangan. Jangan merasa diri kita itu yang paling. Kalau mungkin saya melihat mungkin saya tuh baik sekali, tetapi di balik kebaikan itu tentu juga menurut istri ada kekurangannya. Kalau suami menceritakan kekurangan istrinya, istri menceritakan kekurangan suaminya pada orang lain, apalagi lewat medsos itu ya, itu nanti akan menjadi sumber malapetaka itu. Dan akhirnya karena cerita di medsos ditanggapi oleh yang diajak cerita mengeluh itu ya, akhirnya masalah sekali. Yang mula-mula itu hanya ketemu di WA, akhirnya bisa ketemu darat, sudah terjadi perbuatan maksiat. Karena apa? Karena suka menceritakan kekurangan pasangan hidup kita. Maka tidak lazim. Maka kalau itu saudara ya dengan bahasa yang enak. Silakan ya enak toh. Kamu itu wis ora ndak nek basa Jawa kowe ora rasa ngopeni wis ketemu gede kok ndak ngono ya tok kurangi wae. Kamu itu sudah ketemu besar tidak membiayai, sudah tinggal mendapatkan istri, sudah ketemu gede. Kenapa harus diceritakan kekurangannya? Kekurangannya itu kalau mungkin disadari bersama-sama, itu suatu bentuk yang kita harus bekerja sama. Kalau itu saling menyadari, insya Allah nanti keluarga itu akan bisa teratasi. Masih? Ya, masih. Nah, kita bacakan lagi nih dari Pak Suwarso. Apabila dimenangkan dalam pengadilan, padahal sebenarnya salah, apakah di akhirat masih mendapat pengadilan ya, Ustaz? Ya, itu justru yang bisa akan dihadapkan kepada pengadilan Allah ya begitu. Jadi di hadapan Allah orang itu sudah nanti tidak akan bisa lagi untuk itu swolo kalau dalam bahasa Jawa, karena saya orang Jawa swolo. Kalau itu tidak akan lagi bisa untuk berdebat, untuk menceritakan itu argumentasi di hadapan Allah. Sudah tidak akan ada artinya apa-apa lagi. Itu. Karena apa? Ya seperti tadi sama di pengadilan di hadapan Nabi itu orang bisa memberikan argumentasi sehingga yang didengar Nabi itu seolah-olah itu betul. Padahal itu hanya tandanya tadi orang yang bercerita tadi. Maka dari situ kita ambil pelajaran. Jadi walaupun menang, kalau urusan di pengadilan itu ya sampaikan aja data apa adanya, disampaikan di pengadilan, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat. Sudah kalau diputuskan, insya Allah di depan Allah nanti kita akan mampu. Tetapi kalau membuat data palsu sehingga hakim dan jaksa bisa terkelabui, ya itu akan menjadi masalah. Itu nggih? Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Lanjut lagi nih, Ustaz. Masih ada. Dari Bapak Muhammad Nur Huda. Ustadz mohon dijelaskan kembali tentang adil terhadap Allah. Ya.
adil terhadap Allah. Jadi kalau kita itu adil terhadap Allah, meletakkan adil itu al-adil itu, jadi adil itu ada meletakkan sesuatu itu pada tempatnya atau fi makomi, jadi di dalam tempatnya yang pas. Lah makom yang pas itu, makom yang pas itu, kita itu sebagai hamba. Sampaikan ke jamaah. Kalau kita itu sebagai hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa ya salah satu jamaah yang arah nutup. Ya Bu, jadi kita supaya menghambakan diri. Hamba itu apa toh? Hamba itu mentaati yang diperintahkan Allah dan menghindari larangannya. Nah, yang diperintahkan Allah itu apa? Yang tertulis dalam Quran. Nah, terus bagaimana kelengkapannya yang dikatakan Nabi? Maka orang yang bisa berbuat adil kepada Allah itu, ketika orang itu bisa menjadi hamba yang baik, maka tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menghambakan diri dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Nah, terus bentuk menghambakan diri itu bagaimana? Maaf pada perintahnya, karena Nabi ndika taraktu fikum amroni lantanilu mantamasakum bima kaitabali wa sunnah Nabi. Jadi saya tinggalkan kamu dua perkara. Kalau kamu itu mau berpegang keduanya dengan baik, maka nanti tidak akan sesat selama-lamanya, tidak akan terjadi kegelapan, tidak ada kedoliman. Nah, apa itu? Yaitu Quran dan Sunnah. Nah, Quran dalam bahasa Arab kita pelajari, Sunnah hati-hati Nabi kita pelajari, kemudian diterapkan. Kalau kita sudah belajar, memahami, kemudian diterapkan, mana larangannya, mana perintahnya, kita sudah menjadi hamba yang baik. Tetapi mana kalau kita mengabaikan kita sebagai hamba yang diperintah Tuhan kita tadi, ya Yohanes, u'budu rabbakum. Hei manusia, sembahlah itu rabbakum, Tuhanmu. Gitu. Lah kalau kita sembah berarti apa? Apanya sekedar menyembah atau bayar? Bukan, hakikatnya itu kalau u'budu itu diartikan menyembah saja, hanya sholat, tapi u'budu itu hambakanlah dirimu. Yo kono dalan nanja. Aku melalui kalakum baladina mingkok belikum la'alakum tatakun. Jadi kalau kamu bisa menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka kamu pulau penjajani kita semua tidak akan zalim kepada Allah. Tapi manakala kita itu bersikap sewenang-wenang dan bahasa Jawa sak geleme dhewe, semau kita sendiri, lah maka kita termasuk zalim kepada Allah. Hakikatnya zalim kepada Allah adalah zalim kepada dirinya sendiri. Hakikatnya zalim kepada Allah nanti akan dia sebagai zalim kepada dirinya sendiri. Ya, demikian ya. Kita lanjutkan lagi nih, Ustaz. Ya. Dari Pak Suyanto, cabang Jumapolo 1, pertanyaannya, saya sudah tua dan tidak punya penghasilan, maka yang mencari makan istri nih, Ustaz. Apakah saya menzalimi istri, Ustaz? Tidak. Jadi kebersamaan dalam keluarga tadi secara normal itu seorang suami menafkahi istri. Kalau sama-sama ridho, suami mungkin tidak bisa bisnis besar, istrinya bisa saling ridho, saling menghormati, suami juga membantu tadi dengan tidak ada rasa saya dikuasai istri dan istri juga tetap bisa menghormati, silakan saja. Apalagi kalau sudah kondisi tua, kondisi tua tidak mudah lagi ketika muda bisa
bisa mendidik anaknya. Kemudian istrinya kebetulan lebih muda, jauh daripada suami. Suaminya sudah tua dan tidak bisa bekerja keras. Tetapi ketika masih sehat, masih kuat, bisa bekerja keras untuk mencukupi. Mencukupi tidak harus kaya raya, karena menurut kondisinya sendiri sini kesepakatan dia bisa menjadi suami istri kan bisa menerima kondisinya. Nah, ketika terjadi dalam kondisi normal, memang Ari Jaluk bahwa menganalisa dari seorang pria itu adalah pemimpin dari keluarga itu yang bisa menafkah. Tapi kalau kondisi tertentu dan saling ridho, boleh saja tadi seperti yang disampaikan tadi tidak menjadi hal yang menjadi aneh. Pada saat karena takdir Allah, putar Allah, itu suami sakit, nggak bisa menghasilan. Istri tadi mendapat penghasilan. Seorang yang hatinya baik, suami istri tadi, itu bukan rezeki Allah. Itu bukan rezeki istri, itu bukan rezeki suami, tapi itu rezeki bersama. Rezeki bersama. Rezeki bersama itu mungkin bisa datang dari suaminya, rezeki keluarga, bisa datang dari istrinya, bisa datang dari anaknya. Kok anaknya? Mungkin anak pandai, sekolah, mendapat beasiswa, itu ya. Kemudian, berarti kan mendapat rezeki. Itu bukan rezekinya anak nabi, itu rezekinya bersama-sama. Sampai begitu. Maka dalam kondisi yang begitu, suami istri tadi asal tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dalam paham insya Allah boleh. Sing balik ketika suaminya sudah tidak kuat, mengadukan ke pengadilan, minta cerai karena suaminya sudah tidak bisa menghasilkan, itu namanya dolim gitu. Nah, karena memang dulunya mampu, karena tidak mampu ya sudah, mestinya anaknya itu juga ikut membantu ayahnya, bukan terus dia dicerai ibunya terus cari suami lagi, ya enggak begitu. Mungkin kondisinya sudah tua kan sudah kalau dipandang dari rekoso ya sukar istrinya, sulit istrinya, ya lebih sulit suaminya dia tidak bekerja sakit itu sudah sulit kok. Istri yang bisa bekerja tadi kan sehat, ya enak istrinya enggak. Kalau enak suaminya enggak, semua sudah mendapat tempatnya. Yang istri tadi mendapat tempatnya karena mendapat rezeki lewat jalannya, yang suami ya sudah begitu saja. Lah, saling pengertian, lah itu namanya nikmatnya cinta. Cinta itu kalau hanya dikatakan aku cinta padamu gampang, tapi kalau cinta itu dibawa itu akan diterimanya dengan segala konsekuensinya. Kalau namanya membangun hidup bersama itu, kalau enak ya dinikmati bersama. Kalau ketemu itu rekoso, itu ya dinikmati bersama. Sebab nikmatnya rekoso, nikmatnya kesukaran tadi akan menjadi nikmat ketika hatinya itu longgar dan sabar. Ada seorang bapak yang bekerja itu keras lihat orang, tetapi ia sambil nyanyi, kalau dalam bahasa Jawa uro-uro, bisa saja ia menikmati hidup. Nah, seperti tadi dia istri tadi itu bisa bekerja, akhirnya setelah dohir rezeki datang dari istrinya tadi sabar, hormat, dan orang yang kagum tadi, yang suami tadi juga bisa menempatkan diri. Semoga kalau bisa terjadi begitu, adalah suami istri yang mendapat ridho dari Allah. Ya, demikian ya. Ya. Masih lagi nih Ustaz. Dari Pak Ahmad Fajar dari Yogyakarta. Ustaz melakukan ribah untuk mencari konsumen. Bagaimana cara menegur dan menasehatinya ini Ustaz? Dengan apapun yang namanya ribah tidak betul. Ya, jadi untuk mencari konsumen harus saya juga bisnis ya. Tadi saya juga punya usaha, saya juga punya toko. Wajar saja lah.
Ar-Razzaq itu Allah. Pemberi rezeki itu Allah. Bukan pemberi rezeki itu pelanggan kita. Pemberi rezeki itu bukan orang tua kita. Pemberi rezeki itu bukan tetangga kita. Itu ya. Ar-Razzaq itu Allah. Kalau sudah Ar-Razzaq itu Allah, maka kita dalam berdagang nggak usah menipu, nggak usah mengelabui. Gini, kalau berdagang itu dengan mengelabui orang lain, itu ya nanti konsumen itu akan banyak cerita. Misalnya begini aja, pada suatu saat jadi makelar bisa menghasilkan banyak dengan bercerita panjang lebar yang menipu pada konsumennya. Akhirnya konsumennya bisa membeli. Lah, ngerti kalau itu mendapat laba yang banyak sekali yang tidak wajar, banyak yang tidak wajar dan barangnya jelek padahal dikatakan baik. Nah, dengan menceritakan kesana semari untuk ghibah, sama saja dengan makan api neraka. Tidak usah. Jadi buat iklan secara wajar. Buat buatlah penawaran secara wajar. Berdagang itu kuncinya pada kejujuran, ya, kejujuran. Kalau jujur, barangnya bagus, itu ya, tetapi walaupun dipasang di pinggir jalan, kalau mungkin dia suka mengelabui dari pembelinya, oh sudah, nanti akan menjadi berita. Saya dulu itu beli pada sana itu harganya yang mestinya sekian, normal itu dijual segini dengan laba yang cukup banyak dengan persen yang sangat tinggi. Lah nek barang wajar-wajar saja itu menjadi itu tadi kalau dalam bahasa Jawa orang madang dalani urip, orang rancari rezeki, tidak menjadikan terang dalam perjalanan hidupnya dan tidak melancarkan rezeki. Satu kali dia tapi mungkin satu kali saja karena orang lain telah tertipu. Menurut matematika 5 kali 100 500. Terus 100 kali 5 juga 500. Tetapi menurut teori dagang, kalau 500 kali 5 berarti jual barang apa itu mendapat laba 500, bisa jual 5 saja. Tapi nanti 100 kali 5 itu ya, dia jadi kalau 100 kali 5 jual barang harganya 1, labanya 100, bisa jual 5. Tapi kalau 5 kali 100 itu satu barang mendapat apa itu laba 5, dia bisa menjual 100. Yang lebih kaya yang akhir tadi. Yang akhir tadi. Walaupun hal ya itu tadi memang kalau kita itu mengambil untung terlalu banyak, resikonya pembeli kita itu sedikit. Tapi kalau kita itu bisa mengulur sedikit, dikenal banyak orang, maka pembelinya banyak. Kalau belinya banyak, insya Allah kita nanti akan mendapat barokah. Gitu. Nah gitu ya. Jadi nggak usah membuat cerita kebohongan tentang berdagang, karena bersilatnya lidah berdagangan tadi menjadi tidak barokah. Mungkin bisa laba, tapi labanya nggak akan barokah. Mungkin bisa dapat untung banyak, untung yang banyak tidak akan mendapat barokah. Tetapi manakala berdagang dengan wajar, dengan jujur, dengan tertib, dengan saling membutuhkan, dengan memperhitungkan kapankah kita bisa ketemu lagi, kapan bisa berdagang lagi, kapan bisa berkomunikasi lagi, kapan nanti bisa ketemu pelanggannya lagi, itu baik. Tetapi kalau bisa membohongi pelanggan, dapat untung banyak, itu hatinya itu deg-degan. Wah, itu gimana, enggak tenang. Pasti itu enggak barokah itu. Ya barokah.
Sedangkan orang yang cepat kaya itu biasanya yang bagus-bagus, tidak seperti yang jelek di Jakarta. Ya, begitu. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ini sementara cukup Ustaz untuk pertanyaannya. Ya. Barangkali masih ada yang Ya, ingin ya. disampaikan lagi nih, Ya, Ustaz. Silakan Ustaz sambil Sementara nanti kita menangguh pertanyaan-pertanyaan itu tadi ya. ya. Kita kembali ke sekarang kita tadi yang halaman 2, sekarang halaman 2 masuk halaman 3, Mas. Tolong dibaca halaman 2 masuk halaman 3. Mungkin yang belakang-belakang relatif sama ya, relatif sama. Nanti bisa dibaca sendiri. Itu nanti kalau pada kesempatan ini masih kurang bisa ditanyakan Ustaz sempat, insya Allah bisa menjelaskan. Coba dibaca hadis halaman 2 masuk halaman 3 dari An Abi Hurairah qala. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasata marratin bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu muslima. Kullu muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling bersaing yang tidak sehat, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi, janganlah seseorang di antara kalian menawar tawaran orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain. Tidak boleh berlaku zalim kepadanya, tidak boleh membiarkannya dengan tidak mau menolongnya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau sambil mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang itu berbuat jahat apabila ia merendahkan saudaranya orang Islam. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lain adalah haram darahnya, harta bendanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1986 nomor 32. Mari kita cermati bersama-sama. Di situ lata kasadu. Jadi jangan sampai kita itu berbuat dengki. Dengki itu apa? Dengki itu ketika orang lain itu mendapat nikmat, kita itu meradang, tidak suka. Kembali ke perdagangan tadi. Saya berdagang. Toko di seberang sana atau sebelah jauh dari saya itu laris sekali. Laris sekali. Saya bingung. Manusiawi kalau saya tidak suka karena pengunjungnya itu berkurang, wajar, manusiawi. Dia itu berbalik, nek aku ora seneng kok sampai menimbulkan keinginan teman berdagang saya itu biar hancur, itu namanya dengki. Itu namanya dengki. Nah, terus kalau dilanjutkan, biasanya terus membuat berita, bisa fitnah, bisa misalnya itu baksonya laris. Lah buat berita yang di situ itu baksonya campur daging tikus gitu loh. Kayak tikus. Ya pintar yang buat berita. Akhirnya tersebar. Nah, itu namanya nanti juga disebut bersaing yang tidak sehat di situ. Itu la takasadu wala tanah. Jadi bersaing yang tidak sehat. Tadi dengki sudah dengki membuat cara. Lah itu yang namanya bersaing tidak sehat. Jadi dalam perjalanan hidup itu persaingan itu wajar ya. Seorang pemuda mau mencari istri itu ya saingan sama. Seorang cewek gadis mau mencari suami itu saingan sama. Berdagang juga saingan, sekolah juga saingan, kuliah juga saingan. Jadi dalam perjalanan hidup itu sedikit atau banyak kita itu harus bersaing.
Siapa yang tidak mampu bersaing, ya siapa untuk nanti kita itu kalah. Maka perbaikilah hidup kita itu dengan baik. Dua-duanya, ilmu kita dunia baik, ilmu akhirat kita baik. Itu. Jadi man arada dunia falaya bemin. Dari kalau kita itu pengen dunia baik, ya cari pengalaman, cari ilmu sebanyak-banyaknya sehingga itu kuat dunia kita. Waman arada akhirah falaya bemin. Jadi kalau kita itu pengen akhirat baik, ya ngaji dengan baik. Waman arada huma falaya bemin. Nek kita itu pengen baik dua-duanya, ya cari ilmu yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya. Lah kalau ilmunya banyak, kita ikhlas, kita ridho, kita nikmat kepada Allah, barokah hidup ini. Barokah hidup ini. Enggak usah dengki, enggak usah bersaing tidak sehat, sudahlah, rezeki nanti akan datang kepada kita. Kalau bisa, janganlah kita itu terlalu memburu dan mengejar rezeki. Kalau bisa itu buatlah rezeki itu mengajar kita. Jadi kalau toko, wah, ditinggal ngaji, tutup dilo, pulang itu tokonya udah ditunggu. Tidak usah nawar-nawarkan dengan cara yang golip tadi. Itu namanya rezeki mengejar kita. Tapi kalau kita itu selalu mengejar rezeki terus membuat jalan tidak baik, ya seperti yang tadi. Nah, karena apa itu? Wala tabaghadu. Lah karena sudah dengki terus bersaing tidak siap, lah biasanya benci. Sing siji disaingi, yang satu juga nyaingi. Apalagi kalau saudara ngaji, wong padha-padha saudara ngaji kok bersaing baru benci, enggak mau saling menegur. Hina sekali kita urusan dunia kok sampai Bapak itu mengorbankan persaudaraan. Hina itu. Sudahlah. Kita sama-sama berdagang saja. Kita pada sama-sama ngaji, itu sama berdagang. Ada ya Allah, sudah nanti kalau datang pada kita layani. Kalau datang pada saudara kita, semoga teman kita mendapat rezeki yang banyak. Nanti bisa infak. Bisa infak, bisa pondok pesantren. Mungkin saya nggak infak banyak, saudara infak banyak. Saya bisa nyekolahkan ke pondok pesantren, bisa mengurangi beban, gitu loh. Nah, kalau berpikirnya begitu, karena teman saya yang laba nanti membuat gedung, lah teman saya nanti biar infak yang banyak, lah saya rezekinya cuma dikit, ya saya mau bertelur sedikit saja, ya gitu. Jadi nggak usah terlalu ikut, kayak gitu. Nah, terus, lah kalau saling benci bagaimana? Wala tada baru. Wah, saling membenci ya saling membelakangi, wis ora enggak mau berteman. Kalau itu ngaji kita itu aib gitu. Aib. Tidak baik. Jangan. Bertobat. Itu ya. Nah, terus juga karena tujuan berdagang, pada suatu tertarik kepada dagangan yang lain. Waduh, ini saya jual nanti, wah, dan dapat lagi banyak. Serobot saja teman yang lain. Nah, maka kita itu terlalu mengejar rezeki. Kalau memang rezeki kita itu ya dalam peribahasa itu sudah ada airnya. Itu itu tersenggol atau bukan rezeki kita. Nah, kalau memang rezeki kita itu sudahlah, walaupun teman begitu berudah, nanti saya akan dapat rezeki dari Allah. Tidak usah terlalu pusing. Wah, sehingga sampai nyerobot, maka itu wala tapi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jadi jangan sampai seorang di antara kalian melawan orang lain karena itu tadi saingan itu tadi. Itu temannya menawar, waduh WA. Itu kuno dijang piro, ditawar berapa, sekian tangan gitu. Belum itu. Karena apa? Karena terlalu mengejar rezeki. Kalau enggak, saya ada, sudah, teman saya baru nawar. Kalau rezekinya dia, nanti dialah ketemu dia. Kalau nanti dia enggak cocok, kemudian nanti bisa ketemu saya, ya nanti mungkin cocok dengan saya, ya itu nanti mungkin menjadi rezeki saya.
sudahlah, hidup itu begitu akan bisa menikmati hidup ini. Tetapi kalau hidup ini bahasa Jawa kemerangsang, kalau dalam bahasa Indonesia itu terlalu ingin yang tinggi, ingin milik orang lain, sudah hidup tidak akan bisa menikmati kehidupan ini. Adanya sebab kurang dan kurang. Mungkin yang lain akhirnya apa? Timbul bagaimana saya menghancurkan yang lain. Wah, naudzubillah. Gitu kan? Masih demikian. Pertanyaan sudah, namun waktu tinggal 7 menit ini, Ustaz, barangkali juga bisa disampaikan untuk kesimpulan untuk materi ini, Ustaz. Terima kasih saudara-saudaraku semua di seluruh Indonesia yang bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa belajar bersama-sama tadi. Saya menyampaikan berdasarkan Quran dan Sunnah. Bukan diri saya yang lebih baik dari panjenengan. Kita sama-sama ada kekurangannya. Itu tadi ilmu dari Allah dan Rasul-Nya. Maka mari kita hindari perbuatan zalim dan menujulah kepada keadilan. Karena menghindari zalim dan keadilan itu salah satu kemuliaan diri kita, salah satu aksesoris kehidupan kita. Kalau rumah itu kalau hanya gedungnya yang besar tanpa hiasan, tanpa cat, tanpa aksesoris, kurang bagus. Kendaraan tanpa aksesoris kurang bagus. Aksesoris kehidupan kita itu adalah akhlak kita. Salah satu akhlak dari agama tegak dalam akidah, syariah, dan ibadah. Jadi syariahnya terikat ibadah dan muamalah. Nah, muamalah itu hubungan sesama manusia, itulah yang akhlak. Salah satu akhlak yang bagus adalah kita itu bersikap adil dan menjauhi zalim. Kalau kita bisa berbuat adil kepada Allah, adil kepada diri kita sendiri, adil kepada yang lain, tidak menzaliminya, maka aksesoris kehidupan itu sudah ada pada kita. Kita akan dipercaya oleh orang lain. Kita akan ditempatkan diri kita itu pas oleh orang lain karena kita itu punya aksesoris kehidupan tadi. Nah, kalau aksesoris itu bisa menghiasi diri kita dengan sebaik-baiknya, dengan aksesoris yang lain, dengan hiasan akhlak-akhlak yang lain, maka kita akan menjadi manusia yang dibutuhkan Allah. Tetapi manakala manusia kita itu hanya mementingkan diri kita sendiri, akhirnya harus menzalimi orang lain, maka hidup di dunia ini sulit untuk menjadi berkahnya hidup. Karena yang didapat dengan kezaliman tadi dua dampak. Dampak yang pertama itu di dunia, dampak yang kedua adalah di akhirat. Di dunia menjadi orang yang dipermasalahkan oleh orang lain karena akhlak kita tidak baik. Di akhirat kita akan mendapat dosa. Dalam bahasa lain kita itu akan menuju pada kegelapan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia yang bisa mengikuti acara Birom ini, semoga kita selalu berusaha untuk membuat diri kita itu menjadi orang yang adil, tidak zalim, menjadi diri kita itu bersih, dan akhirnya kita berusaha untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Dan kita harus berusaha mulia di hadapan sesama kita dengan menghiasi akhlak yang baik, dengan bersikap adil dan menjauhi kezaliman. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah memberikan barokah kepada semua. Kalau ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz untuk materinya di kesempatan siang hari ini tentang berbuat zalim. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu akan semakin menambah hasanah keilmuan kita. Dan mudah-mudahan di tahun depan untuk pelaksanaan
Hiram seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum corona misalnya Ya, bisa semoga tatap Allah. muka semuanya, Ya. bisa nafar berkunjung ke saudara kita semuanya begitu Ustaz. Itu harapan kita semuanya mudah-mudahan. Dan selamat beraktivitas ini Ustaz. Ya, Mudah-mudahan sehat semuanya dan para peserta Hiram 2142 dimanapun Anda berada. Demikian untuk pemaparan materi yang ketiga di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya kami undur diri. Terima kasih bersamanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.